Saudari-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali dalam ibadah keluarga di saat ini, dalam kebersamaan kita untuk kembali saat ini merenungkan sabda Allah. Mari kita bersatu di dalam doa untuk mohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkannya. Marilah berdoa. Kami mengucap syukur Bapa, kala Engkau kembali menghimpun kami keluarga lepas keluarga di sekitar sabdamu. Kami hendak merenungkannya. Karuniakanlah bagi kami Roh Kudus yang memberikan kepada kami hikmat untuk mengerti kehendak-Mu melalui firman yang akan kami baca ini. Lalu di dalam kekuatannya kami melakukannya dalam hari lepas hari kehidupan kami. Tuhan Yesus Sang Sabda yang hidup, bersabdalah, kami anak-anak-Mu mendengarkannya. Di dalam cinta-Mu jualah kiranya hidup kami berkenan untuk memuliakan Bapa di surga. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara dalam Tuhan, marilah bersama kita membaca kitab Kejadian, pasalnya yang ke-13, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-18 sesuai dengan daftar bacaan pada hari ini. Kejadian pasal 13 ayatnya yang pertama hingga ke-18, demikianlah kutipannya. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya, dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih bagiannya seluruh lembah Yordan, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu, dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre dekat Hebron.
lalu didirikannya lah mesbah di situ bagi Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Allah dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Ibu bapa, saudari-saudara, anak-anak, kaum muda dan remaja yang Tuhan Yesus kasihi, kita mengenal sosok Abraham bersama-sama dengan keluarganya setelah menjalani panggilan dari Allah sendiri. Ia meninggalkan kampung halamannya di Ur Kasdim, lalu memulai pesiarahannya sebagai keluarga kafilah. Dijalanilah beragam macam gurun sebagai seorang nomad pengembara bersama-sama dengan ternak, hambanya, dan kaum kerabat serta keluarganya. Lukisan perjalanan kafilah ini paling tidak sedikit banyak kita mendapat gambaran tentang bagaimana kondisi para keluarga nomad yang bersama-sama dengan ternaknya harus berpindah-pindah tempat seiring dengan ketersediaan air dan rumput untuk ternak mereka. Dilukiskan tadi dalam perjalanan mula-mula ke Negeb, lalu kemudian sedikit demi sedikit ke utara, ke Betel, paling tidak menggambarkan ciri khas dari suku pengembara ini yang mencari rumput dan air bagi ternaknya. Dan perpindahan atau mobilisasi para kafilah ini paling tidak memberikan sebuah gambaran tentang keluarga Abraham yang dengan segala konsekuensi harus ia tempuh seiring dengan panggilan atas apa yang Tuhan nyatakan dan undangan yang Tuhan nyatakan baginya untuk mewarisi negeri yang dijanjikannya itu. Dan dalam perjalanan seiring dengan apa yang Abraham alami bersama-sama dengan kaum kerabat dan keluarga dalam perjalanan itu memberikan gambaran tentang pemeliharaan yang tak berkesudahan bagi keluarga yang berpindah-pindah seiring dengan upaya untuk memaknai hidup dan mempertahankan hidup. Gambaran dalam perjalanan inilah yang kemudian seiring dengan konsekuensi mereka sebagai kaum nomad atau pengembara dan ternak memberikan konsekuensi seiring dengan apa yang dialami. Hadir juga kerabatnya Lot bersama-sama juga dengan keluarga dan harta benda miliknya termasuk ternak yang dimiliki. Proses ketika para nomad ini memperhitungkan zonasi atau klaster di mana mereka bisa bertahan, nampaknya juga terjadi dalam kerabat dan keluarga dari Abraham ini. Sehingga terjadilah semacam negosiasi untuk bermusyawarah, menentukan zonasi atau klaster di mana mereka akan menjalani keseharian kehidupan mereka dalam klan, dalam marga, dalam keanggotaan keluarga dan kafilah untuk menjalani kehidupan masa depan seiring dengan ternak yang dimiliki. Ketersediaan air dan rumput termasuk di dalamnya menjadi unsur penting dalam mempertimbangkan klaster atau zona yang akan dipilih. Dan dalam gambaran paling tidak dinarasikan dalam kitab Kejadian tadi, Lot kemudian memilih lembah Yordan dekat dengan kota Sodom, sementara Abraham memilih daerah-daerah yang di dalamnya dekat dengan Kanaan. Dan seiring dengan apa yang paling tidak keteladanan yang diberikan oleh Abraham, dia menangguhkan keharusannya untuk lebih dahulu seharusnya memilih dengan memberikan kesempatan itu kepada Lot kerabatnya ini. Dan Lot memilih daerah lembah Yordan yang dilihatnya lah subur dan ada ketersediaan air yang kemudian di dalamnya dekat dengan kota Sodom. Dan ini menjadi kisah untuk mengantisipasi tentang ironi dan paradoks atas pilihan Lot yang sekalipun ada ketersediaan air, bahkan segala sesuatu yang di dalamnya mendukung daya hidup bagi kaum keluarga termasuk ternaknya. Kita tahu dalam narasi kisah selanjutnya, Sodom yang terdiri dari orang-orang yang cemar dan bejat kemudian dihukum oleh Allah dan porak-poranda seiring dengan keberadaannya. Dan apa yang kemudian dipilih oleh Abraham dengan semua konsekuensinya memberikan gambaran tentang berkat yang dijanjikan kepada Abraham itu mengiringinya. Dan setelah pilihan itu diberikan kepada Lot untuk lebih dahulu memilih, dan kemudian Lot memilih lembah Yordan yang dekat dengan kota Sodom yang di kemudian hari dihancur luluh lantahkan oleh Allah, maka
Apa yang kemudian menjadi pilihan Abram, kemudian ia memilih daerah-daerah yang dekat dengan Kanaan, dan seperti dilukiskan dalam narasi kita, akhirnya Abram menetap dan berdomisili di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre. Apa yang kemudian di dalamnya menginspirasi kita tentang bagaimana opsi dan pilihan, termasuk prioritas yang sejatinya dimiliki oleh Abram, tapi di dalam semangat persaudaraan, ketika hadir sebagai kaum kerabat, maka ia lebih dahulu memberikan kesempatan itu untuk kaum kerabat yang jauh lebih muda, sebagai generasi yang di dalam sebuah proses seharusnya mempertimbangkan semua proses pilihannya itu dengan semua konsekuensinya, dan itu yang terlihat dengan apa yang secara opsional dipilih oleh Lot, dengan semua konsekuensi di masa depannya. Ternyata apa yang dilihat oleh mata, dengan segala sesuatu kemakmuran yang dijanjikan, dia ternyata belum tentu seiring dengan apa yang di dalamnya dikehendaki, dan itu terjadi. Karena selanjutnya ketika Lot dan keluarganya menetap di lembah Yordan dan dekat dengan kota Sodom, dalam narasi kisah yang nanti akan kita refleksikan di hari Senin yang akan datang, di hari Senin yang lalu, memberikan gambaran tentang bagaimana konsekuensi dari pilihan Lot itu. Kehancuran dan destruksi atas semua konsekuensi yang dipilih, seiring dengan apa yang ia alami dalam perjalanan dan masa depannya. Abraham memilih, seiring dengan kerendahan hatinya, untuk menggantungkan semua rencana dan agenda hidupnya kepada Allah. Dan ketika prioritas pilihan itu dijatuhkan secara khusus untuk Lot, untuk lebih dahulu memilih, maka segala sesuatu yang dilukiskan setelah Lot memilih adalah bagian dari Abraham. Kalau Lot memilih dalam arah menuju ke kiri, maka Abraham memilih ke kanan. Kalau Lot memilih ke kanan, Abraham memilih ke kiri. Itu sebenarnya memberikan narasi tentang kesederhanaan dan kesiapsediaan Abraham untuk menggantungkan semua penyelenggaraan hidupnya kepada Allah, karena ia percaya bahwa ketersediaan apapun yang kemudian menjadi bagian dalam sejarah hidupnya adalah ketersediaan yang Allah berikan, Allah rahmati dan Allah karuniakan baginya untuk memaknai hidup di dalam kepenuhan. Dan pilihan Abraham seiring dengan janji yang kemudian Allah berikan kepadanya tentang keturunannya yang banyak, seiring dengan berkat-berkat yang mengiringi kehidupannya, menjadi gambaran kelanjutan dari kisah secara khusus bagi Abraham yang di dalamnya tak lepas dari beragam macam proses pembelajaran terus-menerus bergantung kepada penyelenggaraan Allah sendiri. Karenanya sikap percaya dan iman dari Abraham untuk bergantung kepada penyelenggaraan Allah kiranya menjadi bagian juga dalam warna kita hari lepas hari. Seiring dengan bagaikan membaca peta buta, apa yang kita alami di hari-hari saat ini memberikan gambaran seakan-akan kita harus menelisik untuk meneroka segala sesuatu di dalam kehidupan kita, seakan-akan ada proses untuk terjadi the great reset, untuk menata ulang dalam langkah baru, babak baru, mulai kembali dari titik nol untuk melakukan segala sesuatu tentang apa yang kita prediksikan, apa yang kita ekspektasikan terhadap masa depan dengan semua konsekuensinya. Moga keteladanan Abraham ini menginspirasi kita semua untuk mempertaruhkan itu kepada penyelenggaraan Allah sendiri, sehingga kita melangkah sekalipun bagaikan membaca peta buta. Iman kita percaya bahwa Allah yang memegang kendali atas semua skenario perjalanan kehidupan yang harus kita jalani, dan kita langkahi itu dengan mantap sebagai anak-anak yang percaya bahwa Allah menuntun kita pada jalan damai sejahteranya. Dan moga sekalipun terbuka beragam macam opsi, dengan segala sesuatu model pilihan yang bisa kita ambil, moga kita tidak tergiur dengan apa yang ditawarkan untuk segala sesuatu yang nampaknya menurut mata insani kita yang rapuh dan lemah ini menjanjikan. Percaya dan kiranya bergantung terus kepada Allah, seiring dengan semua opsi yang terbuka bagi kita semua. Pertimbangkan itu dengan sungguh dalam diskresi kita, dengan selalu menghadirkan Allah, baik di dalam keputusan yang mau kita ambil, melalui doa-doa yang di dalamnya kita pertaruhkan,
agar apa yang kemudian di dalamnya kita ambil sebagai sebuah putusan, kita libatkan Allah di dalam semua pengambilan keputusan itu. Itulah diskresi, menimbang-nimbang atas semua yang akan diteroka, dengan proses menelisik segala sesuatu, dengan terus-menerus mempertimbangkan dan menghadirkan Allah sebagai yang di dalamnya hadir memberi hikmat dan menentukan dalam kepastian seiring dengan masa depan yang akan kita masuki. Moga keluarga-keluarga kita pada saat ini, termasuk keluarga-keluarga yang akan selalu belajar bergantung kepada penyelenggaraan Allah, di dalam doa-doa kita meminta kehadiran Allah terus-menerus dalam perjalanan kehidupan kita sebagai keluarga. Kala kita memasuki dan mensiarai hari ini maupun hari esok, seiring dengan janji yang Ia berikan bagi kita semua, sama seperti janji yang Allah berikan kepada Abraham, untuk menjadi keluarga-keluarga yang diberkati atas setiap rahmat dan berkat yang diperoleh, semua di dalamnya, karena Allah turut terlibat seiring dengan semua yang kita rencanakan hari ini maupun hari esok. Mari kita melangkah dalam setiap zona hidup yang di dalamnya tak jarang kita belum tahu tentang apa yang terjadi di hari esok. Atas setiap jengkal tanah yang kita lalui, bahkan jejaknya akan kita tinggalkan. Tapi moga kita terhitung sebagai pesiarah yang akan selalu melibatkan Allah dalam perjalanan kehidupan kita, lalu melangkah dengan percaya bahwa Allah sendiri dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dan dalam tuntunan Roh Kudus yang mengatur langkah kehidupan kita hari ini maupun hari esok, menyongsong masa depan seiring dengan janji dan berkat-Nya bagi kita semua. Tuhan menguatkan kita sebagai keluarga-keluarga yang selalu percaya tentang penyelenggaraan Allah atas setiap pilihan dan opsi yang kita buat, untuk di dalamnya melibatkan Allah hari lepas hari. Terpujilah Allah dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dan dalam kuasa Roh Kudus-Nya yang akan memberikan hikmat dan tuntunannya dalam perjalanan dan pesiarahan kita hari lepas hari. Amin. Mari kini kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa, kami belajar dari figur Abram sebagai keluarga pengembara seiring dengan panggilannya untuk menjawab undanganmu mewarisi negeri. Ia melangkah dan bersyarah untuk setiap zona hidup yang ia lalui dan ia jalani dengan semua konsekuensi yang diterimanya. Pilihan-pilihan terbuka baginya dan bagi keluarga, namun ia menggantungkan semua pilihannya itu kepada Engkau sendiri yang ia percayai terlibat di dalam sejarah kehidupannya. Karenanya keteladanan yang telah diberikan oleh Abram kiranya menginspirasi kami semua dalam memberikan jawaban seiring dengan semua keputusan yang harus kami ambil dan keterbukaan beragam macam opsi pilihan yang di dalamnya diperhadapkan bagi kami, seiring dengan konsekuensi yang akan kami terima atas hidup yang harus kami jalani. Bantu kami agar kami bisa berdiskresi dengan sungguh, dengan selalu melibatkan Engkau dalam setiap putusan dan apa yang akan harus kami ambil, dan kami percaya bahwa setiap apa yang boleh kami lewati, sini dengan opsi yang terbuka bagi kami dan pilihan yang kami ambil, kami selalu melibatkan Engkau ya Bapa dalam semua peristiwa itu. Karena mampukanlah kami dalam pimpinan dan kuasa Roh Kudus-Mu untuk yakin dan percaya bahwa masa depan kami Tuhan telah desain dengan baik, dan Tuhan menghantar kami sini dengan jalan-jalan damai sejahtera-Mu. Kami melangkah dengan mantap dan penuh pengharapan karena kami percaya Engkau menuntun kami dalam setiap pesiarahan yang sementara kami jalani. Rahmatilah kami selalu dengan hikmat, bahwa apapun yang boleh kami pertaruhkan, selama kami melibatkan Tuhan di dalamnya, Tuhan menuntun kami dengan selamat atas setiap musim, jalan, dan zona kehidupan kami. Rahmati kami sebagai suami istri dalam kehadiran dengan anak-anak, bahkan keluarga yang kami kasih jauh maupun dekat. Tuhan rahmati kami dengan kesehatan, kekuatan, terlebih hikmat untuk merencanakan segala sesuatu dengan selalu membingkainya di dalam doa dan mempertaruhkannya kepada kuasa dan pengasihan Tuhan sendiri, agar kami melibatkan Engkau setiap saat dan waktu di hari kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga kami.
Rahmati kami dengan kesehatan, kekuatan, iman dan percaya, serta kasih yang akan selalu kami alami sebagai keluarga, karena di dalamnya sebagai suami istri, dalam kehadiran anak-anak, menantu, cucu, adalah kami semua yang selalu percaya tentang pengasihan Tuhan yang kami alami hari lepas hari. Tuhan memberkati anak-anak kami yang sementara bergumul dalam studi, proses pembelajaran, di kelas-kelas online yang sementara mereka jalani. Tuhan rahmati dengan semangat, kekuatan, dan pengharapan, bahwa apapun upaya yang sementara mereka raih akan selalu berhasil di dalam Tuhan. Anak-anak muda kami selalu berpengharapan untuk senantiasa punya daya juang atas setiap pergulatan hidup yang dialami di masa-masa sulit ini. Mereka menjadi kaum muda yang selalu percaya bahwa Tuhan memegang kendali kehidupan mereka, termasuk masa depan mereka, sehingga hari-hari kehidupan mereka diwarnai dengan sikap percaya bahwa Tuhan menyertai dengan semua yang mereka kasihi, apa yang mereka harapkan dan mereka pertaruhkan, bahkan yang mereka rencanakan sekalipun. Engkau berkati orang-orang tua kami, sekalipun memutih rambut, akan selalu melihat anggota keluarga yang ia cintai di dalam sejahtera yang daripada Tuhan, sehingga sekalipun di tengah-tengah kerapuhan dan kelemahan tubuh sekalipun, karena lanjut umur, mereka akan melihat keluarga mereka yang diberkati, sehingga dengan janji Tuhan dalam kehidupan keluarga-keluarga Kristiani yang mempertaruhkan masa depan keluarga mereka di dalam penyelenggaraan dan kasih setia Tuhan Yesus saja. Engkau rahmati dengan kekuatan dan kesehatan. Berkati kami semua, saudara-saudari kami secara khusus dalam setiap persoalan pergumulan yang sementara dihadapi, dalam kondisi sakit, dalam proses untuk sembuh, dalam rencana untuk menjalani semua tindakan medis, termasuk dalam kondisi takut, cemas, khawatir atas setiap pergumulan yang sementara dialami, keputusan-keputusan yang sulit, dan setiap rencana yang sementara digumulkan. Hanya di dalam Engkau ya Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu dapat berjalan di dalam perkenan-Mu. Kesembuhan, jalan keluar, pemulihan, kekuatan, keteguhan akan dialami, dan kami akan percaya bersama-sama dengan Engkau jualah kami dapat bertahan, bahkan bersyukur atas setiap rahmat yang Engkau karuniakan bagi kami, untuk setiap apa yang sementara kami gumulkan dan kami pertaruhkan itu dalam hikmat Tuhan saja. Engkau berkati jemaat Ebenezer DKI Jakarta dalam persekutuan pelayanan kesaksian yang kami tata layani. Semua persiapan menyongsong persidangan sinode ke-21 di akhir bulan Oktober yang akan datang, kiranya dapat berlangsung dalam perkenan dan kasih sayang Tuhan, dengan 326 jemaat di dalam perkenan-Mu yang akan mengikuti semua rangkaian persidangan itu secara online. Engkau rahmati presbiter yang akan mengambil bagian sebagai perutusan tiap-tiap jemaat, sehingga penyelenggaraan rangkaian persidangan sinode ke-21 dapat berlangsung di dalam perkenanan Tuhan sendiri, dan masa depan gereja ini, sinode ini pun Engkau berkati sebagai Sang Kepala Gereja Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, sebagai komunitas-komunitas gerejawi. Berkati bangsa dan negara kami, rahmatilah pemerintah pusat hingga ke daerah, sini dengan usaha dan kerja keras untuk memulihkan beragam macam kondisi, sini dengan dampak dari wabah COVID-19 yang sementara ini dihadapi, bahkan setiap persoalan dan pergumulan yang sementara dihadapi sebagai bagian dari anak bangsa. Tuhan rahmati dengan kekuatan kesehatan setiap insan yang punya niat baik untuk berkontribusi, membawa kemajuan dan kemaslahatan. Sini dengan kami yakin dan percaya bahwa momentum 76 tahun yang akan kami hayati di tanggal 17 Agustus yang akan datang, memberikan kekuatan bagi kami bahwa Tuhan menyertai bangsa dan negara kami untuk memulihkannya, untuk mendatangkan sejahtera dan keselamatan. Seiring dengan apa yang boleh kami perjuangkan, bahwa di dalam Engkau tidak pernah sia-sia. Engkau merahmati pemerintah, bangsa, dan negara kami. Berkati kami semua di dalam perkenan-Mu ya Tuhan, untuk apa yang kami rencanakan di hari esok. Tuhan menyertai kami hari lepas hari, di dalam apa yang boleh kami rencanakan. Hanya dengan Engkau yang terlibat dalam kehidupan kami selamat, tenang, dan selalu punya pengharapan untuk memaknai hidup yang Tuhan karuniakan ini dengan selalu bersyukur. Ampunilah akan dosa dan salah kami. Jadilah seturut dengan maksud dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak, kaum muda yang Tuhan kasihi, marilah melangkah dengan setiap opsi yang terbuka bagi kita semua. Kalau kita memilih, libatkanlah Tuhan senantiasa. Yakin dan percayalah untuk masa depan yang Tuhan rancangkan indah bagi kita semua selama kita melibatkan Tuhan di dalam setiap rancangan kita itu. Tuhan memberkati kita dalam perjumpaan kembali di hari Rabu yang akan datang. Kiranya kekuatan dan kasih sayang-Nya menyertai kita semua dalam rencana-rencana yang mau kita buat. Amin.